Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira Ali dengan NIM A50124105. Saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep dasar bimbingan dan konseling keluarga. Dalam presentasi ini, saya akan membahas 3 hal utama, yaitu tujuan BK keluarga, prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam pelaksanaannya, serta peran dan tanggung jawab seorang konselor keluarga. Di poin pertama, ada pengertian bimbingan dan konseling keluarga. Bimbingan dan konseling keluarga adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada anggota keluarga yang mengalami masalah. Permasalahan tersebut bisa berupa konflik antar anggota keluarga, kurangnya komunikasi, kesalahpahaman, maupun peran dalam keluarga. Fungsi utama dari BK keluarga adalah memperbaiki hubungan antar anggota keluarga, meningkatkan kualitas komunikasi, serta membantu keluarga agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Dalam BK keluarga, masalah tidak hanya dilihat dari satu individu saja, tetapi dipandang sebagai bagian dari sistem keluarga secara keseluruhan. Artinya itu, setiap anggota keluarga saling memengaruhi satu sama lain. Poin kedua, tujuan bimbingan dan konseling keluarga. Tujuan utama bimbingan dan konseling keluarga yaitu meningkatkan komunikasi anggota keluarga agar lebih terbuka dan efektif, membantu menyelesaikan konflik yang terjadi secara sehat, serta meningkatkan keharmonisan dalam keluarga. BK keluarga juga bertujuan membantu setiap anggota keluarga memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan keluarga dapat menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan setiap anggota keluarga. Poin ketiga, prinsip bimbingan dan konseling keluarga. Yang pertama, yaitu prinsip kerahasiaan. Semua informasi yang diperoleh selama proses konseling harus dijaga dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin. Yang kedua adalah keterbukaan, di mana setiap anggota keluarga diharapkan bersikap jujur dan terbuka dalam mengungkapkan perasaan dan masalahnya. Yang ketiga adalah kesukarelaan, artinya proses konseling dilakukan tanpa paksaan dari pihak manapun. Yang keempat adalah objektivitas, di mana konselor harus bersikap netral dan tidak memihak salah satu anggota keluarga. Dan yang terakhir adalah prinsip bahwa masalah dipandang sebagai bagian dari sistem keluarga, sehingga penyelesaiannya melibatkan seluruh anggota keluarga, bukan hanya individu tertentu. Poin 4, prinsip konselor keluarga. Yang pertama, sebagai fasilitator komunikasi, yaitu membantu anggota keluarga agar dapat saling berkomunikasi dengan baik dan efektif. Yang kedua, sebagai mediator konflik, yaitu membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di antara anggota keluarga secara adil dan bijaksana. Yang ketiga, sebagai pemberi alternatif solusi, di mana konselor membantu keluarga menemukan cara terbaik dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, konselor juga berperan sebagai pengamat dinamika keluarga, yaitu memahami pola hubungan yang terjadi dalam keluarga. Yang tidak kalah penting, konselor juga berperan sebagai motivator yang memberikan dorongan kepada keluarga agar mau berubah ke arah yang lebih baik. Poin 5, tanggung jawab konselor. Konselor harus menjaga etika profesi, termasuk menjaga sikap profesional dalam setiap proses konseling. Kemudian, konselor wajib menjamin kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari klien. Konselor juga harus bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu anggota keluarga agar proses konseling berjalan secara adil. Konselor bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan klien, serta membantu mereka menemukan solusi tanpa memaksa kehendak. Dengan berjalan tanggung jawab ini, konselor dapat membantu keluarga secara efektif dan profesional. Adapun kesimpulannya yaitu bimbingan dan konseling keluarga merupakan layanan yang sangat penting dalam membantu keluarga mengatasi berbagai permasalahan.
Bimbingan konseling keluarga berfokus pada hubungan antara anggota keluarga yang memandang masalah sebagai bagian dari sistem keluarga secara keseluruhan. Tujuan utamanya yaitu menciptakan keluarga yang harmonis melalui komunikasi yang baik dan penyelesaian konflik yang sehat. Konselor memiliki peran sebagai fasilitator, mediator sekaligus motivator, serta memiliki tanggung jawab untuk menjaga profesionalitas dalam memberikan layanan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!